dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan usulul iman yang kita adakan setiap hari Senin malam, dan alhamdulillah ya, kita sudah menghabiskan bab pertama, yaitu bab iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala rinciannya. Iman kepada uluhiyah, kepada rububiyah, kepada asma wa sifat. Bahkan terakhir kita membahas tentang kaidah dalam memahami asma dan sifat. Juga ketika berdialog dan membantah kelompok-kelompok yang tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau kelompok yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga di akhir pembahasan kita menyebutkan beberapa buah dan manfaat yang didapatkan oleh orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Kemudian pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan baru, yaitu iman kepada malaikat. Dan ini adalah rukun kedua dari rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mal akhbirni 'anil iman." Kata Jibril alaihi salam kepada Nabi kita, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusul wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman atau iman yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka pembahasan rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Dan bab ini atau bab pertama ini ada atau faslul awal ya, pasal pertama. Di sini ada 5 pasal dalam bab iman kepada malaikat, atau rukun-rukun iman ada 4 pasal. Pasal pertama iman kepada malaikat, dan iman kepada malaikat ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, ta'riful malaika wa aslu khilqatihim wa sifatihim wa ba'di khasaisihim. Pembahasan pertama, definisi malaikat ya. Siapa itu malaikat? Wa aslu khilqatihim, dan dari mana asal penciptaan malaikat. Wa sifatihim, ya apa saja sifat-sifat malaikat. Dan ba'du khasaisihim, sebagian keistimewaan para malaikat. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, manzilatul iman bihim wa kaifiyatuhu wa adillatu dzalik ya. Kedudukan iman kepada malaikat dan bentuknya atau tata caranya, serta dalil-dalil yang menunjukkan tentang perkara tersebut. Yang ketiga adalah wadhaifuhum ya, tugas-tugas para malaikat. Maka ikhwan dan akhwat, azani Allah wa iyyakum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mempelajari dan memahami bab yang kedua ini. Pembahasan pertama, ta'riful malaikah wa aslu khilqatihim wa sifatihim wa khasaisihim ya. Atau wa sifatuhum wa khasaisuhum. Definisi ya, atau pengertian malaikat, asal penciptaan mereka, sifat-sifat para malaikat, dan keistimewaan-keistimewaannya. Pertama, siapa itu malaikat ya? Definisi siapa itu malaikat dan pengertian apa itu malaikat. Malaikah ya, al-malaikah jam'u malak ya. Jamak dari malak ya. Jadi kalau satu itu malak, kalau banyak itu malaikah. Malaikah.
diambil dari kata al-aluk, ya, yang artinya adalah ar-risalah, ya, pengutusan. Ya, karena malaikat ini adalah ya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum khalqun min makhluqatillah. Ya, malaikat adalah makhluk dari makhluk Allah Jalla Jalaluh. Ya. Khalqun min nur. Ya, mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Qadiratun 'ala tasyakkuli wat tamatsuli wat tasawwuri bis-suril karimah. Ya. Malaikat adalah makhluk dari cahaya yang mampu untuk berbentuk, ya, menjelma atau berubah dengan bentuk-bentuk yang mulia. Walahum quwan 'azimah. Ya. Para malaikat itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, ya, yang sangat dahsyat. Wa qudratun kabiratun 'ala tanaqqul. Ya. Para malaikat mampu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dengan kemampuan yang luar biasa. Wa hum khalqun katsirun la ya'lamu 'adadahum illallah. Dan para malaikat ini adalah makhluk yang jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berapa jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ikhtarahumullahu wastafahum li'ibadatihi wal qiyam bi amrih. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Fala ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Maka para malaikat ini tidak pernah sekalipun bermaksiat, tidak pernah sekalipun mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya. Jadi kita ulangi, definisi malaikat adalah mereka adalah makhluk dari cahaya yang mampu untuk menjelma, ya, berbentuk dan merubah, ya, bentuk mereka dengan bentuk-bentuk yang mulia, dan mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa dan kemampuan yang besar untuk berpindah, ya, kemana saja, dan jumlah mereka sangat banyak sekali, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, melaksanakan perintahnya, dan mereka tidak pernah durhaka sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini adalah definisi dari malaikat. Adapun aslu khilqatihim, ya, asal penciptaannya, ya, materi yang diciptakan darinya malaikat adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari cahaya, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2996, ya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Adapun jin diciptakan dari api, ya. Dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Ya, adapun Adam, ya, sebagaimana yang disampaikan kepada kalian, yaitu diciptakan dari tanah. Jadi malaikat ini asal penciptaannya dari cahaya, ya. Maka mereka adalah makhluk dari cahaya, ya, makhluk yang diciptakan dari cahaya. Adapun sifat-sifat malaikat, ya, telah disebutkan dalam kitab dan sunnah, nas-nas, ayat-ayat serta hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan hakikat, ya, malaikat itu sendiri. Di antaranya annahum mausufuna bil quwwati wasyiddah. Malaikat itu mempunyai sifat yang sangat kuat, ya, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghidalun syidad ya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ya. Perintahkan mereka sholat. Ya. Larang mereka dari melanggar perintah Allah. Ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang mana api neraka ini atau neraka ini bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah. Manusia dan bebatuan, ya. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang dijaga oleh para malaikat yang mereka sangat kasar dan sangat keras, ya. Keras dan kasar, ya. Malaikat penjaga neraka. Juga ketika Allah berfirman tentang Jibril alaihissalam, Allah berfirman, 'allamahu syadidul quwa, ya. Diajarkan, ya, Rasulullah diajarkan Al-Quran oleh syadidul quwa, ya, makhluk atau Jibril yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Maka di antara sifat malaikat yang pertama adalah mempunyai kekuatan luar biasa. Wa qala fi wasfihi aidan, juga Allah mensifatkan malaikat Jibril dzi quwwah 'inda dzil arsy makin, ya. Jibril ini adalah makhluk, ya, malaikat yang mempunyai kekuatan, ya, yang mempunyai kekuatan dan kedudukan di sisi pemilik arsy, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Jibril ini disebutkan dengan dzi quwwah. Maka di antara sifat malaikat, mereka sangat kuat, ya, sangat perkasa. Juga di antara sifat mereka adalah bentuk mereka sangat besar. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia telah melihatnya, ya, di ufuk, ya, dengan jelas. Maka Nabi SAW mengatakan innama huwa Jibril, ya. Yang aku lihat itu, ya, bukan Allah tapi Jibril alaihissalam. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaihi. Aku belum pernah, ya, sebelumnya melihat Jibril dalam bentuk, ya, aslinya, ya, ketika dia diciptakan. Ghaira hatainil marrataini, ya, kecuali dua kali, yaitu ra'aituhu munhabitan minas sama, ya. Aku melihat dia turun dari langit. Sadan 'idhama khalqihi ma bainas sama'i wal ard, ya. Dia turun dari langit dan besarnya, ya, bentuk Jibril ini sampai menutup antara langit dan bumi, ya. Begitu besarnya bentuk Jibril alaihissalam. Juga Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi, ya. Rasulullah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittumi'ati janah, ya. Jibril itu mempunyai 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap satu sayap, ya, 600 sayap, satu sayap sudah, ya, satu saja sayap saja sudah menutup ufuk. Yasqutu min janahihi minat tahawili wad durri wal yaquti mallahu bihi alim. Ya, berjatuhan dari sayap Jibril itu intan, berlian dan permata yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Berkata Ibnu Katsir bahwasanya sanad hadis ini jayyid, ya, baik. Ya, ini, ya, menunjukkan besarnya bentuk malaikat, ya. Jibril satu sayapnya saja sudah menutup ufuk, atau di hadis yang pertama tadi Jibril, ya, ketika turun dari langit menutup antara langit dan bumi, ya. Besarnya bentuk Jibril alaihissalam. Juga Abu Daud meriwayatkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan
bahwasanya Rasulullah bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah." Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala min hamalatil arsy, yang bertugas untuk memikul arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi wa atiqihi masiratu 700 am. Sungguhnya antara telinga sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun perjalanan. Ini sifat dari malaikat pemikul arsy, yaitu antara telinganya bagian bawah sampai pundaknya itu perjalanan 700 tahun. Ini bentuk yang sangat besar sekali. Ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwasanya di antara sifat-sifat para malaikat ini mereka tidak sama, tidak sama semua 600 sayapnya atau tidak sama semua bentuknya, tidak Tapi ada yang lebih besar daripada yang lain. Tidak sama seluruhnya. Dan di antara mereka, di antara para malaikat itu ada yang sayapnya cuma 2. Ada yang sayapnya 3 dan ada sayapnya 4, dan ada juga yang punya 600 sayap sebagaimana tadi Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Surat Fatir ayat 1. Allah berfirman, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan para malaikat ini sebagai utusan-utusan. Uli ajnihatin yang mempunyai sayap-sayap, masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang sayapnya 2, ada yang 3 dan ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambahkan bentuk makhluknya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibesarkan, ini yang dikecilkan, Bahkan Allah membuat mereka mampu untuk menjelma menjadi berbentuk manusia, sebagaimana Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maryam ibunda Isa alaihissalam dalam bentuk manusia sempurna. Kemudian wa min sifatihim al-hasan al-husn wal jamal fahum ala darajatin 'aliya min dzalik. Juga di antara sifat para malaikat ini adalah mereka sangat ganteng, sangat indah bentuknya, sangat rupawan. Allah Ta'ala berfirman tentang Jibril alaihissalam, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Di Al-Quran ini diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh syadidul quwa, yaitu Jibril, yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Dzu mirratin fastawa. Dzu mirrah ini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzu manzarin hasan. Bentuknya sangat rupawan, sangat indah. Waqala Qatadah, dan Qatadah juga menafsirkan dzu mirrah dzu khalqin tawilin hasan, bentuknya tinggi dan rupawan. Juga di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya malaikat ini adalah bentuknya sangat indah, sangat rupawan, sebaliknya jin bentuknya sangat buruk, iblis, yaitu kabar dari An-Niswah, para wanita yang mereka ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam, diceritakan tingkah para wanita ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, falamma ra'ainahu akbarnahu. Ketika para wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sangat kagum, luar biasa. Wa qatta'na aydiyahunna, sampai tidak terasa mereka memotong, mengiris-iris tangan mereka sendiri. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Para wanita tersebut mengatakan, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Ini menunjukkan bahwasanya memang sudah dikenal sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya malaikat itu punya ketampanan yang luar biasa, mempunyai bentuk yang sangat rupawan. Karena ketika mereka melihat Yusuf, para wanita tadi mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Kemudian di antara sifat yang dimiliki oleh para malaikat, mereka adalah
kiramun abrar, ya, mulia dan berbakti. Ya. Allah Ta'ala berfirman, bi aidi safarah kiramin bararah. Di tangan para utusan, ya, para rasul, dari para malaikat, kiramin bararah. Mereka adalah orang makhluk-makhluk yang mulia dan berbakti. Juga Allah berfirman tentang para malaikat, wa inna alaikum lahafizin. Ya, sungguhnya kalian, ya, dijaga. Ya, ada penjaga-penjaga dari para malaikat untuk kalian, kiraman katibin. Ya. Mereka malaikat-malaikat yang mulia dan menulis apa yang kalian kerjakan. Kemudian di ikhwan dan akhwat azza Allah wa iyyakum, di antara sifat yang baik yang dimiliki oleh malaikat adalah al-haya. Ya. Para malaikat ini adalah makhluk yang punya rasa malu, ya, pemalu. Jangan sampai, ya, kita manusia atau para wanita yang seharusnya punya sifat malu, ini justru hilang rasa malunya. Ya. Karena para malaikat yang mulia mempunyai sifat malu, dan ini sifat yang baik. Kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti bi khair, la ya'ti illa bi khair. Ya. Sifat malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Kata Nabi SAW tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, salah satu khulafa ar-rasyidin, ya, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Umar. Nabi mengatakan tentang Utsman radhiyallahu anhu, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Ya, tidakkah aku malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Ya. Karena pada suatu hari Rasulullah, ya, pernah duduk di rumahnya, tersingkap, ya, sebagian, ya, anggota badannya. Kemudian sahabat Abu Bakar masuk, sahabat Umar masuk, dan Rasulullah tidak merubah, ya, tempat atau bentuk duduknya. Namun ketika sahabat Utsman ingin masuk, dan mereka semua adalah, ya, keluarganya sendiri, bahkan mertuanya Rasulullah SAW, adapun Utsman adalah menantu Rasulullah SAW, maka Rasul langsung merubah, ya, posisinya, dan Aisyah bertanya, ya, sahabat Abu Bakar masuk, sahabat Utsman masuk, kamu, ya, tidak merubah, ya, posisimu, namun kenapa ketika Utsman masuk engkau merubah? Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin yastahi minhul malaikah, atau tastahi minhu al malaikah. Ya, tidak aku malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat ini punya rasa malu. Jadi antara sifat malaikat juga adalah mereka mempunyai ilmu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para malaikat, ya, ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwasanya aku akan menciptakan Adam, ya, sebagai pemimpin di muka bumi. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para malaikat juga punya ilmu. Karena di sini Allah mengatakan ma la ta'lamun, ya, ilmu yang aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Berarti para malaikat juga mempunyai ilmu. Juga ketika Allah berbicara tentang malaikat Jibril, Allah mengatakan allamahu syadidul quwa. Ya, Allah atau Rasulullah diajarkan Al-Qur'an oleh Jibril alaihissalam yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya. Imam At-Tabari ketika mentafsirkan ayat tadi, allama Muhammadan hadzal Qur'an Jibril alaihissalam. Quran ini diajarkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya, ya, Jibril itu mempunyai ilmu dan bisa mengajar. Berarti para malaikat ini juga punya ilmu. Juga banyak sekali, ya, sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh para malaikat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak-akhlak mereka yang mulia yang menunjukkan tingginya, ya, kedudukan para malaikat alaihimussalatu wassalam. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat azani Allah wa iyyakum, ya, tentunya setelah kita mengetahui sifat-sifat malaikat, asal penciptaan mereka, kita semakin kagum dengan mereka, kita ingin mencontoh sifat-sifat yang mereka yang baik, ya, dan ini menunjukkan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika makhluknya saja luar biasa, ya, kekuatannya,
bentuknya, kemampuannya, ya apalagi pencipta mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir pembahasan ini kita akan sebutkan ya buah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada malaikat dengan keimanan yang benar. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu khasaisuhum, keistimewaan para malaikat. Lil malaikati alaihimussalam khasais wa sifat, ya. Para malaikat itu mempunyai keistimewaan dan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh mereka, ya. Berbeda dari makhluk jin, manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Di antara keistimewaan para malaikat yang pertama adalah anna masakinahum fis sama. Ya, rumah mereka, tempat tinggal mereka di langit. Wa inna ma yahbituna ilal ardi tanfidzan li amrillah. Ya. Adapun jika mereka turun ke bumi, ya, karena tempat asalnya para malaikat itu di langit, dan jika mereka turun ke bumi itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan ya, tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Allah menurunkan para malaikat dengan wahyu ya dari perintahnya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tempatnya di langit dan diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Juga firman Allah, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Engkau melihat para malaikat itu mereka berkeliling di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Dalam surat Az-Zumar ayat 75. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Wa yajtami'una fi salati as-subhi wa salati al-'asri. Thumma ya'ruju alladhina yabatu fiikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Wa yaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Bukhari nomor 555 dan Muslim nomor 632. Ya, Rasulullah SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Bergantian ya. Mendatangi kalian malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr. Ya, para malaikat yang tadinya bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari, mereka ketemu di waktu salat subuh dan waktu salat asar ya. Sebagian kembali ke langit dan sebagian baru datang. Ya, mereka berkumpul di bumi itu di waktu salat subuh dan waktu salat asar. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum. Ya, kemudian ya naik para malaikat yang bertugas di malam hari. Wa yas'aluhumullah. Ya, kemudian Allah bertanya kepada mereka, para malaikat, wa huwa a'lamu bihim, dan ya meskipun Allah bertanya sebenarnya Allah lebih tahu daripada para malaikat tersebut. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Ya, Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan? Ya, kalian bertugas di malam hari, ya. Kemudian ketika kembali naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah dan Allah lebih tahu daripada mereka. Ya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan ya, apa yang sedang dikerjakan oleh hambaku ketika kalian tinggalkan? Fa yaqulun, maka malaikat itu mengatakan, taraknahum wa hum yusallun. Ya. Kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, yaitu waktu subuh. Wa atainahum wa hum yusallun, dan ketika kami datang juga ya di waktu asar, mereka juga sedang sholat. Ya, ini menunjukkan keutamaan sholat subuh dan sholat asar, ya, karena di waktu itu para malaikat sedang berkumpul di bumi, ya, ketika gantian yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari. Dan banyak sekali ya hadis-hadis lain yang
menunjukkan tentang keistimewaan para malaikat. Di antara keistimewaan para malaikat annahum la yusafuna bil unutsah. Ya, mereka tidak disifati dengan bahwasanya mereka wanita atau perempuan. Ya. Karena Allah mengingkari orang-orang kafir yang mereka mengatakan wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha, dan mereka menjadikan para malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai ya perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat? Ya, orang-orang kafir tersebut satu tabu syahadatu mayus'alun. Persaksian mereka akan ditulis dan mereka akan ditanya ya tentang apa yang mereka ucapkan. Berarti Allah mengingkari perkataan orang kufar yang mengatakan bahwasanya malaikat ini adalah banatullah, ya, anak-anak perempuannya Allah. Juga Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka menamakan para malaikat itu dengan penamaan perempuan. Ya. Berarti mereka tidak disifati bahwasanya mereka adalah perempuan. Dan di antara keistimewaan mereka, la ya'sunallaha fi syai'. Ya, mereka sedikit pun tidak pernah melakukan maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tasduru minhum ad-dunub, dan tidak akan ya pernah melakukan dosa sekalipun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka untuk taat kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Sebagaimana Allah sifatkan mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Juga firman Allah la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Tidak pernah mendahului perkataan Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu mengerjakan ya perintahnya. Kemudian ikhwan dan akhwat azanillahu wa iyyakum, di antara keistimewaan para malaikat, mereka tidak pernah merasa capek dan bosan untuk beribadah. La yafturuna 'anil ibadah wa la yas'amun. Tidak pernah merasa jenuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan apa yang di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yastakbiruna 'an ibadatihi. Mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, wala yastahsirun, dan tidak pernah merasa capek ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam dan mereka tidak pernah merasa bosan. Juga dalam ayat lain, fa inistakbaru, ya, jika mereka orang-orang kafir menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun. Ya, maka yang ada di sisi Tuhanmu yaitu para malaikat, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala siang dan malam dan mereka tidak pernah bosan. Ini adalah sebagian ya keistimewaan para malaikat yang Allah khususkan, ya, berikan keistimewaan ini kepada para malaikat yang tidak diberikan kepada jin dan manusia. Ya, karena para malaikat itu memang adalah jenis tersendiri yang berbeda, bahkan ya asal materi yang diciptakan darinya itu dari cahaya berbeda, ya, manusia dari tanah, adapun jin dari api. Maka tentu berbeda juga ya sifatnya dan keistimewaannya, ya, sebagaimana juga jin dan manusia mempunyai ya keistimewaan, mempunyai kekhususan yang berbeda dari yang lain. Wallahu taala a'lam ya. Jadi ini pembahasan tentang yang pertama ya definisi atau pengertian siapa itu malaikat, kemudian asal penciptaannya, sifat-sifat mereka, dan ya sebagian keistimewaan para malaikat. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu manzilatul malaikah, manzilatul iman bil malaikat wa kaifiyatuhu wa adillatu dzalik ya. Kedudukan iman kepada malaikat, kemudian cara beriman yang benar ya kepada malaikat ini dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Yang pertama manzilatul iman bihim, ya, kedudukan iman kepada malaikat. Al-imanu bil malaika, ya, beriman kepada malaikat adalah rukun dari rukun-rukun iman. Ya. Tidak sah iman seorang jika
tidak beriman kepada para malaikat. Ya, tidak diterima keimanan seorang jika mereka mengatakan saya tidak beriman dengan para malaikat, sebagaimana sifah ya orang-orang filosof ya yang mereka mengatakan bahwasanya malaikat ini tidak ada ya, hakikatnya tidak ada. Ya, ini hanya cuma gambaran Nabi SAW yang agar orang-orang itu rajin beribadah. Ya, ini tentu ya kekufuran ketika seorang tidak mengimani adanya malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Ya, Allah taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Ya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, juga orang-orang yang beriman, kullun amana billah, ya, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Al-Baqarah ayat 285. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya ya, beriman kepada malaikat juga rukun-rukun iman yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ini adalah suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada Rasul dan kepada umatnya, dan mereka telah melaksanakan perkara tersebut, yaitu para Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, juga orang-orang yang beriman, mereka semua beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul. Ya. Maka orang-orang yang tidak beriman dengan salah satu rukun iman ini berarti dia telah keluar dari keimanan. Juga dalam ayat lain Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib." Ya, bukanlah kebaikan engkau ya sekedar engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tapi kebaikan itu yaitu orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Ya. Di sini Allah menjadikan bahwasanya salah satu ya bukti kebaikan seorang yaitu jika dia beriman dengan perkara-perkara yang disebutkan dan melaksanakan ya amalan-amalan yang disebutkan dalam ayat tadi. Dan wa arkanul iman allati tatafarra'u minha sa'ira syu'abih, dan orang-orang yang beriman kepada ya rukun-rukun iman yang mana ya dari rukun-rukun iman ini ada beberapa ya cabang-cabang yang juga harus diimani ya, karena iman itu mempunyai lebih dari 60 atau 70 cabang. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu mempunyai 60 lebih cabang atau 70 lebih ya, cabang-cabang keimanan. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla ya mengabarkan bahwasanya barang siapa yang kufur ya tidak beriman dan mengingkari ya rukun-rukun ini, berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya. Barang siapa yang kufur ya tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, dia telah sesat dengan kesesatan yang ya sangat jauh. Maka barang siapa yang mengkufuri ya rukun-rukun ini atau bahkan salah satunya saja, apalagi semuanya, berarti dia telah kafir dan tidak sah keimanannya. Bahkan disifatkan bahwasanya dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya iman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun terbesar atau rukun besar ya min arkanil, rukun penting dari rukun-rukun iman, dan bahwasanya ya tidak beriman kepada malaikat ya mengeluarkan seorang dari agama Islam. Juga ya perkara ini telah dijelaskan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril yang terkenal dengan hadis Jibril yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang dan ya alhamdulillah saya juga punya ya, kajian khusus membahas hadis Jibril ini, dan ya sudah sampai ke pertemuan ke-8 ya.
Insyaallah hari Jumat, biasanya hari Jumat atau Sabtu, kita bahas hadis Jibril ya, karena hadis Jibril ini hadis yang panjang dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis Jibril ini adalah ummus sunnah ya, induknya sunnah. Jika Al-Fatihah disebut dengan ummul Quran ya, induknya Al-Quran, maka hadis Jibril ini adalah induknya sunnah ya. Karena apa yang diperinci dalam hadis-hadis Rasulullah itu disebutkan secara global dalam hadis Jibril ini ya. Hadis Jibril ini bunyinya bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, ya, pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis syar, ya, tiba-tiba muncul mendatangi kami seorang yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharu safar, ya, tidak kelihatan dia melakukan perjalanan, wala ya'rifuhu min ahad, tidak seorang pun yang mengenalnya, hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai orang tersebut ya datang mendekat kepada Nabi SAW dan menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi, meletakkan dua tangannya kepada ke paha Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, kata Nabi SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mendirikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, dan melakukan haji, ya, jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Kemudian, ya, orang tersebut mengatakan shadaqta, ya, engkau benar. Maka para sahabat mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, sodakta, ya, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, ya, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Dia mengatakan anta'budallah, Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, ya pasti Allah melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, karena Nabi tahu bahwa yang bertanya ini adalah malaikat Jibril, walaupun dia datang menjelma dalam bentuk manusia biasa. Kemudian ya, orang tersebut bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, ya, budak wanita melahirkan tuannya sendiri, wa antarul hufatal uratal alah, engkau melihat orang yang tidak pakai sendal, ya, telanjang, tidak miskin, ri'a asya, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, ya, ketika itu ya, dulunya miskin, tidak punya sendal, ya, bajunya juga ya, tidak punya baju yang bagus, atau ya mungkin tidak pakai baju, hanya punya celana, miskin, ya, pengembala kambing, mereka sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Kemudian orang itu tersebut pergi dan beberapa hari kemudian Nabi bertanya kepada aku, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu Allah wa Rasul alam, aku tidak mengetahui, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maka hadis yang panjang ini terkenal dengan hadis Jibril, ya. Karena hadis ini mencakup usuluddin, ya, mencakup pokok-pokok agama dan maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan agama, Islam, iman, dan ihsan. Dan ini adalah cara terbaik, ya, ketika seorang ingin belajar agama, yaitu dengan
cara tanya jawab ya seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam. Dan ya ini adalah ya hiwar ya antara ar-rasulul malaki ya, antara rasul dari malaikat yaitu Jibril alaihissalam dan rasul dari manusia, afdalul bashar ya, manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, malaikat terbaik yang berdialog dengan nabi yang terbaik yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Berkata penulis kitab ini, fayambagi lil muslimin an yu'nau bihadzal haditsil azim ya, maka seyogianya bagi kaum muslimin untuk memperhatikan ya hadis yang agung ini ya, hadis yang mulia ini, wa ayyastamiddu manhajahum fit ta'allumi wa ta'lim, dan menggunakan ya hadis ini sebagai metode ya, kurikulum ketika belajar dan mengajar. Karena ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan, yaitu masalah syahadah la ilaha illallah, tentang tauhid ya, tentang ittiba kita kepada Rasulullah ya, tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang ibadah haji, kemudian masailul iman ya, tentang iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir baik dan takdir buruk. Dan alhamdulillah itu pula yang kita lakukan ya saat ini, yaitu kita berusaha ya menjelaskan tentang usulul iman ya, pokok-pokok keimanan, yang mana jika ya keimanan kita ini benar, maka insya Allah ya akidah kita akan lurus dan kita pun akan ya mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan akan mempunyai ya hati yang tenang dan hati yang bahagia. Maka ya hadis Jibril ini adalah salah satu hadis yang perlu untuk kita perhatikan ya, ketika kita ingin belajar dan ingin mengajar. Ya. Belajar apa saja yang harus kita pelajari, kita lihat hadis Jibril. Apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu tentang syahadah, perkara la ilaha illallah, perkara ittiba, mengikuti ya, bagaimana mengikuti Nabi SAW, masalah sholat kita, masalah puasa, ibadah kita, ini harus kita perhatikan, juga masalah iman, dan kita berusaha untuk mencapai derajat ihsan ya. Karena dalam Islam ini ada 3 tingkatan, Islam, kemudian iman, dan ihsan ya. Jika seorang masuk ke dalam agama Islam tidak mesti dia mukmin ya, karena orang munafik itu dihukumi dengan diperlakukan seperti orang Islam ya. Orang yang masuk ke dalam Islam namun mereka hanya pura-pura ya, kita tidak tahu isi hati mereka. Mereka sholat ya, mereka juga zakat, puasa ya. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafikin yang demikian ya, mereka tidak dibunuh oleh Rasulullah karena mereka menampakkan keislaman. Maka tidak semua orang muslim itu mukmin ya, meskipun mesti ada sedikit ya, ketika seorang sudah melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sudah mempunyai sedikit ya keimanan ya, atau aslul iman, yang mempunyai pokok keimanan yang mengeluarkan mereka dari kekufuran. Namun untuk mencapai derajat mukmin ya, ini perlu tingkatan berikutnya, apalagi derajat muhsin ya. Semua muhsin itu pasti mukmin dan muslim ya. Namun tidak mesti mukmin itu muhsin, tapi dia pasti muslim ya. Adapun muslim tidak mesti mukmin dan tidak mesti muhsin, karena muhsin itu tingkatan yang tertinggi ya. Itu ketika seorang sampai kepada derajat selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada, dan ya, merasa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Anta ibudallaha ka'annaka tarah, illam takun tarah fa innahu yarak. Yang kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, atau ya jika tidak sampai seperti itu, yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Ya, ini tingkatan tertinggi, itu tingkatan ihsan. Ya, ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf, yang mereka memperhatikan pokok-pokok Islam dan pokok-pokok iman yang tertera dalam hadis Jibril alaihissalam. Dan dalam hadis itu juga ada yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang iman kepada malaikat, dan bahwasanya ya, iman kepada malaikat ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Itulah kenapa disebutkan dalam bab ini, yaitu dalil bahwasanya iman kepada malaikat itu adalah salah satu rukun dari rukun iman. Adapun ya pembahasan berikutnya ini cukup panjang, insyaallah kita tunda sampai
pertemuan berikutnya, yaitu kaifiyatul iman bil malaikah, ya, cara yang benar beriman kepada para malaikat. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ilmu yang kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma ta'allamna hujjatan lana la hujjatan 'alaina.